Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 Up Radio, The Winning Station. Abin ya, kembali lagi nih ya di hari Senin tentu saja di jam 10:15 di Market Corner bersama dengan Mas Tommy Arno Fans. Hai, sekarang ini untuk kamu mungkin yang baru saja bisa mendengarkan siarannya Up Radio, boleh deh ya. Karena hari ini kita akan membahas tema yang menarik, yaitu adalah strategi memviralkan bisnis melalui digital marketing. Dan Novi sudah tersambung dengan Tommy melalui live Instagram di @apradiosmg. Mas Tom, berbicara tentang viral memviralkan nih Mas, kayaknya sih ya viral ini tuh memang ya menjadi sebuah, kalau sesuatu yang viral pasti akan ini nih yang harus didapatkan kayak gitu, ini nih yang harus dimiliki kayak gitu, semua orang kepo akan hal tersebut seperti itu. Nah, pengen tahu nih, mungkin pengusaha-pengusaha juga pengen loh produknya juga viral. Caranya kayak gimana sih Mas? Nanti mungkin kita akan ngebahasnya seperti itu. Tapi menarik juga berbicara tentang digital marketing di era new normal seperti sekarang ini. Perkembangan digital marketing seperti apa nih Mas progresnya saat ini? Oh ya, digital marketing sekarang jadi sebuah trending juga ya. Dan mungkin boleh dikatakan viral ya. Karena memang ya kita tahu sendirilah selama pandemi 2 tahun ini yang offline akhirnya menjelang ke online semua gitu. Bukan menjelang sih, sekarang sudah hijrah semua malah saya lihat gitu kan. Oke. Jadi orang yang tadinya offline sekarang sudah semua hampir 100% tuh online semua kayak gitu. Baik, jadi memang ya ini digital marketing pun sekarang ini tuh sudah viral seperti itu. Kalau misalkan selama ini Betul. mungkin kita hanya kepikirannya untuk ya udahlah ya ngepost aja melalui sosmed, asal-asalan ngepost kayak gitu. Ini tanpa terasa kalau misalkan produknya memang lagi viral, mendadak aja, kalau yang namanya viral tuh mendadak ya Mas Tom. Ada postingan apa Betul. yang kemudian video lagi ngetren, kepo dong, beli bajunya di mana, atau tasnya tuh dapatnya dari mana, seperti itu. Ini memungkinkan hal seperti itu terjadi juga ya? Oh pasti, sudah pasti ya. Jadi karena kita memang sebetulnya tidak bisa mendesain secara khusus sih. Ya, yang penting adalah konsistensi kita dan eksistensi kita ketika kita melakukannya di platform-platform online gitu. Jadi nggak bisa kita tuh postingnya cuman sebulan sekali. Aduh itu ya gimana mau viral, gimana orang mau tahu gitu kan. Karena itu tadi eksistensi harus diketahui orang banyak, makanya harus rajin. Nah intinya sebenarnya cuma itu aja sih. Jadi kita harus mempertahankan eksistensi kita supaya produk-produk kita nanti bakal jadi viral seperti itu ya Mas ya? Betul. Nah, tapi berbicara tentang strategi Mas, ini nggak semua orang bisa loh untuk produknya kemudian menjadi viral di digital marketing. Terkadang kalau misalkan betul sih melalui pencarian, tapi terkadang ada juga yang kurang nih untuk optimal bisa produknya yang dia jual ini bisa menjadi viral. Kalau tipsnya Mas Tommy sendiri seperti apa tuh Mas? Ya pertama, kalau kita cuma posting tentang produk melulu aja, orang bosan gitu kan. Tapi kita juga harus posting apa sih? Manfaatnya, faedahnya, fungsinya, gunanya, tujuannya, seperti itu. Jadi dijelaskan gitu kan. Kita hanya postingnya produk aja. Misalnya kita jualannya abon, cuman abon aja. Jualannya sepatu, cuman sepatu aja. Jualannya jam tangan, cuma jam tangan aja, dan seterusnya gitu. Tapi tidak ada hal-hal lain yang menarik hati kan gitu. Nah, jadi kembali eksistensi itu tidak hanya pada produk, tetapi pada manfaatnya, fungsinya, gunanya, faedahnya, dan seterusnya tadi. Gitu. Juga harus dikasih tahu ke orang-orang gitu. Kemudian kalau misalnya sudah ada orang yang tertarik pengen beli tuh, belinya di mana, caranya gimana, mudah enggak gitu kan? Itu juga harus dikasih tahu ke orang-orang sehingga akhirnya, wah ternyata ini asik banget nih. Jadi aku harus beli, yang penting gitu. Kemudian ketika beli, dia merasakan sebuah manfaat, kualitas, dan sebagainya, tentunya dia akan woro-woro otomatis gitu kan. Lu beli ke situ aja, itu udah pasti bagus, responnya juga cepat gitu kan, barangnya bagus juga gitu kan. Itu udah otomatis nanti viral gitu kan. Oke, jadi memang ya kita harus mempostingnya bukan hanya sekedar produknya aja, tapi manfaat kembali lagi.
Seperti itu. Karena sayang banget nih karena UKM-UKM yang memang sekarang ini lagi go digital, pengennya usahanya ini kan Mm-mm. lagi viral-viralnya. Terutama Kota Semarang sendiri ini pemerintah lagi giat-giatnya banget nih membantu UMKM untuk melakukan Iya, pelatihan. Kemudian betul. mungkin Mas Tommy juga pernah ya tergabung jadi narasumber ya, mungkin dari pemerintah mengundang untuk tips Mm-mm. dan trik bagaimana produk-produk ini bisa laku di apa ya digital marketing seperti itu. Namun sayangnya ketika melihat hal ini nih Mas, terkadang masih ada nih yang nggak aware akan hal tersebut. Asal aja ini nih produk ini promonya 10% loh kalau misalkan beli dengan nominal berapa ratus ribu. Jadi melulu hanya sekedar produknya dengan promonya saja, tapi manfaat dari produk tersebut kurang nih. Berarti kurang mengedukasi ya. Iya, iya, harusnya kan selain eksistensi ya kualitasnya kita harus kasih tahu. Ya Hmm, sekali lagi sebetulnya kenapa sih aku harus beli produk ini, bagaimana hmm, caranya dan seterusnya itu juga harus dikasih tahu sehingga akhirnya orang memahami gitu. Aku memang membutuhkan nih dan aku di tempat yang tepat. Nah, itu dia rahasianya ada di situ gitu. Ya contoh gampangnya nih, kita mungkin bukan produk, tapi ini produk juga ya. Kalau misalnya hmm. teman-teman masih ingat lagu Lati gitu, ya kan? Apa Weird itu? Genius itu, ya Oh si Weird iya, Genius, betul. Betul, ya betul, kan? betul. Weird Genius itu kan produksi dari lagu-lagunya banyak banget gitu. Hmm, Kenapa dari sekian banyak itu cuman Lati yang betul-betul boom gitu, viral gitu? hmm, Ya karena dia terus, ya kan, terus ngasih tahu bahwa aku punya produk ini gitu kan. Kemudian dia apa namanya share semua tentang apa namanya produksi-produksi lagu-lagunya gitu sih akhirnya orang hmm. tahu gitu, oh ini lagunya keren gitu. Jadi ya Oke. sama dengan kita punya produk barang atau jasa, kita mau lagi posting di marketplace ya share juga ke tempat yang lain gitu kan. Kita lagi jasa gitu kan, kita Hmm. bikin di YouTube, share juga ke tempat yang lain, bikin di TikTok, share juga ke tempat yang lain. Jadi jangan cuma satu platform yang cuma tahu gitu, tapi silakan sebarkan kemana-mana yang memang sudah dimiliki. Itu aja sih. Oke, jadi tipsnya salah satunya seperti itu ya. Selain kita memang harus tahu produk Mm-mm. knowledge-nya usaha yang kita jual, kita juga harus Yes. men-share nih promosi ininya juga di platform-platform lain. Kali-kali Iya aja dong. mungkin WhatsApp lebih rame daripada Instagramnya, atau Mm-mm. mungkin lebih rame daripada Facebooknya seperti itu. Dan peminatnya mungkin lebih Ya. banyak. Jadi kita mana tahu ya Mas Mm-mm. ya. Pokoknya disebar kemanapun itu paling penting ya di situ ya. Iya dong, ya sama kayak kita berdoa kan. Kita kan berdoa Hmm, nggak mungkin akhirnya cuma sebulan sekali, harus tiap hari. Bahkan tiap hmm, hari minimal kan kalau orang muslim kan 5 waktu kan. Jadi 5 hmm, kali kita berdoa gitu kan. Ya itu setiap hari 5 kali. Itu aja udah minimalnya gitu. Nah hmm. kalau misalnya kita aja jarang doanya ya gimana nanti doanya kita terkabul. Ya sama kayak kita jualan. Ternyata jualannya orang-orang yang menjual produk yang sama, sehari dia bisa 3-5 kali posting. Kok saya baru cuma 1 kali, ya gimana Hmm. mau viral juga gitu. Oke. Jadi ini tips sama triknya tuh ada sendiri. Namun sayangnya balik lagi Mm-mm. nih, banyak orang yang belum tahu. Padahal kalau misalkan kemarin ya menurut data Kominfo nih Mas Tom, pengguna internet di Mm-mm. Indonesia ada 202 juta orang. Yes, Otomatis itu betul. menjadi sebuah apa ya? Lahan cuan lah ya bisa dibilang seperti itu. Oh Karena banyak iya. orang yang paham internet sekarang ini. Aduh sayang banget Mm-mm. nih kalau nggak tahu triknya, jadi kelewatan nih cara jualannya. Nah, ada juga Iya. yang kemarin beberapa aku sempat scrolling ya melalui Instagram, ada beberapa produk-produk besar nih Mas Tom. Yang contohnya aja yang lagi viral sekarang ini yang belakangnya 13 gitu. Mm-mm, Pasti mm-mm. tahu lah ya Mas Tommy ya. Iya, iya, Di iya. mana-mana kalau kita datang ke counternya pasti sold out Mm-mm. seperti itu. Mm-mm. Tapi ketika kita buka website ya order di sana, entah kenapa pokoknya harus dalam hitungan detik harus sudah masuk websitenya langsung transfer pasti dapat. Nggak tahu kenapa tuh. Tapi ketika Mm-mm. masuk ke counter sold out mulu Mas Tom, nggak ngerti deh. Ini juga strategi juga nih supaya produknya juga oh banyak yang beli ini sebetulnya padahal memang marketingnya Iya, mereka ini digesernya melalui website dan orang taunya kalau ke counter sold out mulu kayak gitu. Karena kemarin beberapa iya. teman-teman aku lagi pada beli nih, lagi cari-cari. Mm-mm, mm. Aduh, ternyata antriannya kok panjang banget untuk beli 13 itu. Dan strateginya ketika Iya. datang ke counter
selalu dikata, aduh mbak nggak ada, udah sold out kayak gitu. Pasti seperti itu. Mm-mm. Ini triks Ya, perusahaan besar nih Mas Tom. Ini kalau iya. perusahaan yang kecil-kecil UMKM ini bisa nggak sih menerapkan hal yang sama seperti itu? Harus dilihat dulu kemampuannya gitu kan, Hmm, karena ya kalau yang sudah corporate besar ini sebetulnya dia ya sold out itu mungkin di satu lajur aja, dan hmm, sebenarnya stoknya juga masih banyak dong, nggak mungkin dia langsung tiba-tiba sold out gitu. Ternyata dia cuma melakukan branding aja gitu, karena orang Indonesia kan sering kepo dengan produk-produk baru nih. Oh hmm, tiba-tiba kalau misalnya produk-produknya teknologi gitu kan, misalnya seperti HP, laptop dan hmm, sebagainya tuh orang keponya luar biasa gitu kan. iya. iPhone terbaru muncul aja baru dilihat-lihat, masih pre-order gitu, pre-ordernya murah banget, Hmm, langsung dihajar gitu order. kan. Tapi orang-orang udah pada bilang biasanya sudah sold out loh. Ini aku buka Samsung dan sebagainya gitu kok masih ada di Hmm, sebuah apa namanya sosial media, tapi ketika diklik sudah sold out semua gitu. hmm, Nah, tapi ya seperti tadi ketika masuk via websitenya masih bisa sih mengakses pre-ordernya di situ dan mendapatkan hmm. diskon. Nah, itu cuma sekedar strategi aja sih. Nah, belum tentu Oke. kita nanti bisa juga melakukan hal yang sama. Nah, kita juga harus menguasai ilmunya dulu untuk bisa melakukan Hmm. hal-hal kayak gitu. Baik, jadi harus tahu ilmunya dulu nih ya. Pasarnya seberapa Iya, pasti. besarnya ini harus kita ketahui dulu, Betul. baru bisa nih melakukan hal-hal seperti itu. Termasuk mungkin kayak lagi ini Mas Tom, yang viral-viral mungkin di TikTok. Ini kan TikTok balik lagi nih ya. Ini menjadi Hmm, salah satu tempat kalau aku ketika lagi cari dan butuh barang kayak gitu, pasti akan scrolling. Kira-kira apa nih yang lagi rame ini di TikTok? Seberapa manfaatnya? Balik lagi nih ke nomor ya, satu ya. nih, product knowledge ini harus kita kenalkan kepada masyarakat. Mereka tahu, oh ada loh manfaatnya, bukan hanya sekedar kita jualan di situ, tapi kita juga Mm-mm, ada videonya. Nah itu menarik orang supaya penasaran, kemudian coba mm-mm. cek-cek kayak gitu. Ini menarik banget sih Iya. kalau misalkan seperti itu ya. Iya pasti dong, TikTok ini kan lagi happening banget ya, dan ini Hmm, menjadi sebuah platform online yang sedang naik banget, dan hmm, orang-orang sedang senang sekali apa namanya menonton di situ, ya, karena hmm, memang konten-konten berupa video itu akhirnya menjadi sebuah konten yang sangat diminati saat ini, sehingga akhirnya hmm. selain nanti kita bikin desain berupa desain foto doang atau video, ya perbanyak videonya juga. Nah ini memang PR buat kita sekarang sih. Iya. Jadi orang-orang karena minat dengan konten berupa video ya sudah. Gimana ya caranya kita nanti bikin sebuah video yang baik gitu. Oke, termasuk mungkin review kali ya. Terkadang orang melupakan yang namanya review nih Mm-mm. Mas Tom. Review itu juga Iya penting banget review. ya. Nah, review edukasi juga nggak apa-apa sebetulnya. Kemudian sebetulnya kalau di TikTok itu konten populer nomor satu ya, ranking satu itu adalah komedi. Sehingga Hmm, apapun kita jualannya, produknya, sebetulnya kita juga bisa membuat video-video komedi yang terkait sama produk kita. Nah itu banyak hmm, sekali yang sudah melakukan itu. Dan mereka itu sebetulnya tidak ada, ya, ada juga sih yang ide original, tapi ada juga yang nyontek gitu. Jadi dia oke. nyontek-nyontek punyanya orang dari luar negeri gitu, kemudian mereka bikin video-video untuk kontennya mereka. Masih boleh lah ya. Asalkan orangnya Ya nggak oke sama atau lah. videonya di copy paste kayak gitu ya. Jadi masih memungkinkan. Memang sekarang ini tuh masanya orang untuk mengenal produk ini juga bukan hanya sekedar foto yang menarik ya Mas Tam ya. Tapi Ya, balik ya, ya lagi, betul. video ini juga mendukung banget. Karena dengan video orang-orang pasti akan jauh lebih aware, lebih ngeh kayak gitu. Apalagi Mm-mm, selain mm-mm. itu kemudian cek harga nih. Kalau barang-barang viral, terkadang yang viral itu pasti harganya ada yang murah, ada yang mahal. Ya kayak tadi ya, mahal pun tetap dibeli kalau udah viral seperti itu Iya, kan Mas iya, Tom. iya. Nah, Mm-mm. ada nggak sih kalkulasi perhitungan sendiri ketika produk kita pengen viral? Kira-kira ngasih harga potongannya seberapa kayak gitu? Wah itu harus dari awal orang sudah paham sih bahwa Hmm, kekuatan dari produk kita itu adalah sekian gitu. hmm, Sehingga ya itu memang orang harus jadi tahu, harus kenal sama merek kita dulu kan. Oh hmm. merek kita memang menengah ke atas gitu. Mereka sudah paham sih. Jadi ketika Oke. viral pun ya tidak akan ada yang komplain tentang harganya. Kemudian oh produknya memang menengah ke bawah ya itu udah nggak ada masalah juga gitu kan. Jadi itu punya segmennya masing-masing. Jangan sampai nanti kita menengah ke bawah tapi memaksa untuk jadi menengah ke atas gitu. Ya itu juga nggak cocok juga karena segmen Hmm, pasar kita ya ada di bawah. Kenapa kita jadi naikin harganya?
Ya, mending kalau Oh, kita pengen naik harganya kita sudah punya lagi segmen pasar kita yang sudah di atas gitu loh. Ya, jadi benar-benar baik. ya sesuaikan saja sama segmennya masing-masing aja. Kalau memang produknya memang menengah ke atas ya sudah, nggak usah turunin lagi sebetulnya gitu kan. Hmm. Tinggal kita ada apa sebutkan juga kualitas-kualitasnya lagi lebih baik, edukasinya lebih baik lagi. Nah, seperti itu aja. Baik, jadi memang ya kita harus kenal dulu nih produk knowledge-nya nih bukan hanya sekedar produknya kita, tapi kita juga paham nih segmentasi dari produk kita itu tuh Mm-mm. menengah ke bawah atau menengah ke atas seperti itu. Waduh, ini keren sih kalau Mm-mm. berbicara seperti itu. Tadi kita udah ngebahas soal produk knowledge, promosi ke semua tempat, kemudian review tadi juga penting ya, segmentasi. Ini Mm-mm. apalagi nih Mas, kira-kira tipsnya supaya orang-orang ini yang memiliki UMKM ini sadar betul nih, kalau pengen viral kita harus paham nih step by step-nya Mm. seperti itu. Contoh nih, Apalagi nih? contoh kita Hmm? jualannya madu gitu kan. Jualannya Hmm? madu, jangan cuman melulu isinya tuh postingannya tentang madu gitu loh. Nah, Hmm? madu itu dibuat oleh siapa sih? Ya, dibuat oleh lebah kan. Nah, kita kan Hmm? bisa membahas tentang lebah nih. Ternyata lebah-lebah yang akhirnya bisa memiliki madu yang berkualitas adalah tipenya yang seperti ini. Jenisnya Hmm? seperti ini. Lalu bagaimana sih kita bisa mengelola si lebah-lebah itu agar bisa menghasilkan madu-madu yang baik? Itu kan bisa Hmm? menjadi sebuah edukasi yang menarik gitu. Ih, ternyata Oke. lebahnya seperti ini ya. Ternyata lebah-lebah ini keren-keren gitu loh. Nah, kayak gitu-gitu. Kemudian bagaimana sih kita cara mengolah sebuah madu yang dari lebah kemudian kita masukkan ke dalam sebuah kemasan itu bagaimana sih Hmm? diulas juga kan juga seperti itu bisa. Manfaat-manfaat madu A B C D E ya silakan diulas satu-satu gitu loh. Ya kan manfaat satu adalah, manfaat dua adalah, wah itu Hmm? akan menjadi sebuah postingan atau konten yang menarik daripada kita cuman postingannya tuh jualan produknya melulu gitu. Itu Hmm? nggak akan membuat orang tuh jadi kepo lagi gitu kan. Oh, ternyata cuman gitu doang ya sama kayak yang lain gitu. Sama Jadi kayak kita lihat sebuah edukasi. etalase aja ya kan. Hmm? Ya, itu jadi Hmm? orang sekarang udah nggak senang dijualin prinsipnya. Orang Indonesia kan memang prinsipnya tidak suka dijualin. Oke, jadi kita harus lebih mengedukasi supaya orang kenal dengan produk Mm-mm. kita. Edukasinya pun beragam, tergantung produk apa yang Ya, kita ya. jual seperti itu. Ada Rian di Semarang mau tanya, apakah dengan cara endorse ini juga Mm-mm. bisa efektif untuk memviralkan produk, Mas Top? Ya, endorse bisa juga efektif ya, selama kita mendapatkan public figure yang cocok segmen pasarnya gitu kan. Hmm, Dan mungkin kita bisa mendapatkan selebgram-selebgram yang cocok juga hmm, sesuai dengan produk yang kita miliki. Jadi tidak hanya sekedar memilih selebgram agar kita dikenal banyak orang. Kalau cuma mikirin brandingnya aja oke lah. Tapi kalau kita sudah fokus untuk closing, ya tentunya kita harus milih-milih juga selebgramnya. Kira-kira hmm, selebgram ini follower-followernya tuh cocok untuk segmen produk saya nggak? Jangan sampai kita misalnya jualan madu, tapi ternyata gitu kan, ternyata bahwa segmen pasarnya itu tidak suka madu, sukanya adalah fashion gitu. Jadi ya itu sama sekali tidak berhubungan kan sayang banget sudah bayar selebgramnya, sudah di-endorse sama dia, sudah di-upload pula gitu kan dengan durasi tertentu. Tapi ya oke lah hanya dikenal saja, tidak ada pembelian. Nah, baik. tinggal nanti kita harus harus bisa milih apakah kita mau branding saja atau memang fokusnya adalah closing. Itu akan sebuah treatment yang berbeda tentunya. Oke, jadi ini pun kita selain mungkin membayar dengan nominal yang bervariatif ya Mas ya. Kalau selebgram itu kan pasti nggak Hmm. murah juga seperti itu. Jadi kita juga harus nih Iya, iya. belajar untuk mengenal nih selebgram yang kita pilih ini produknya yang ketika dipasarkan melalui dia itu apakah tepat sasaran kalau misalkan produk kita dipromosikan atau diendorsekan di sana. Seperti itu Iya, ya. iya. Kan Iya, betul. mubazir banget kalau misalkan udah bayar mahal, ternyata nggak closing kayak gitu. Atau respon dari Heeh, apa ya penontonnya dia nggak begitu banyak. Alhasil ini membuat orang heeh. kok ini ya yang endorse di sini nggak ada feedbacknya kayak gitu kan terkadang ada tuh. Ya, Nah, ini harus betul. pinter-pinternya kita balik lagi nih sebagai pengusaha, udah tahu kenali dulu nih yang mau kita endorse ini pas nggak sih, tepat sasaran nggak sih produknya, apakah Iya. mungkin harus direview lah ya berarti ya Mas ya, harus Ya, di dicek-cek review kan ulang. pasti. Kalau di Hmm, review pasti. Tapi kan si Telegram ini kan pastinya
berdasarkan apa sih? Berdasarkan kan followernya gitu. Nah, followernya ini apa gitu? Sesuai enggak gitu. Kalau misalnya kita cuma mau branding aja ya silakan, bebas sih kalau cuma mau branding karena kan itu hanya untuk produk kita dikenal saja. Tapi kalau produknya ada pembelinya tentunya nggak cuma seperti itu. Ya kan, follower-follower ini harus sesuai dengan produk kita. Kalau nggak sesuai ya jangan menggunakan selebgram yang tersebut gitu loh. Oke, baik. Ini sudah ada yang bergabung, ada Kang Dan ya, Kang Dani ya di Kang Dani underscore dari Japan. Jepang. Aduh, Coach Idola katanya. Baik, siap. Ada juga tadi ya alumni Ugris siapa tadi ya, Mas Oh iya, Nurnayan. Mas Iya. Haim. Iya betul. Jadi memang ini kita ini membuka semua kalangan ya ketika memang lagi ngetren-ngetrennya tentang digital marketing ini kayak pas banget obrolan kita di hari ini, apalagi tentang tips supaya bisnis atau usaha kita ini bisa menjadi lebih viral. Ada juga yang tanya ada nih Ken, Mas Tom, saya udah mencoba branding semua di sosmed bahkan sudah 1 tahun ini tapi belum banyak yang respon. Apakah mungkin ada kesalahan ya dalam promosi saya? Ya karena saya tidak melihat ya aktivitasnya, jadi ya saya tidak bisa bilang ini salah atau betul kan gitu. Oke. Yang apa namanya yang selalu ada adalah menarik dan tidak menarik. Nah, jadi bukan salah dan betul ya, bukan salah dan betul, tetapi menarik dan tidak menarik. Nah, bisa jadi ketika kita melakukan aktivitas branding itu belum menarik nih, karena orang Indonesia tuh pengen diperhatikan juga, pengen dipedulikan juga, sehingga bagaimana sih kita nanti akhirnya membuat konten-konten yang menarik. Nah, tadi menariknya adalah berarti kan basisnya harus ada video nih. Ya, video itu mungkin bisa sebuah apa namanya drama pendek, bisa juga apa namanya cuman kumpulan dari foto-foto, kemudian kita bikin sebuah video. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, tinggal nanti kita harus evaluasi lagi gitu kan, kira-kira apa yang sudah saya posting ini menarik nggak ya? Kemudian setelah itu dilihat juga kepada penontonnya sudah tepat nggak ya? Saya jualannya fashion tapi ternyata penontonnya tidak tertarik fashion tapi kuliner. Nah, tentunya ini agak jauh kan gitu. Nah, akhirnya evaluasi dulu dua hal tersebut. Kira-kira sudah cocok belum gitu kan? Apakah konten kita ternyata belum menarik dan ternyata dari audiensnya juga belum cocok nih, segmen pasarnya atau target market yang ingin kita tuju tuh belum cocok. Nah, silakan mungkin bisa dievaluasi dulu. Baik, ada juga jam tayangnya mungkin kali ya Mas Tom ya. Terkadang kalau misalkan followersnya kita lagi rame-ramenya jam berapa, dia nguploadnya jam berapa, mungkin salah waktu kali ya. Tapi kalau branding sih tidak ada ini sih, tidak ada waktu khususnya, bebas sih gitu. kalau kita mau branding aja ya. Jadi memang waktu ini tapi kan juga berpengaruh ya Mas Tom, karena beberapa kali ketika lagi posting langsung banyak nih yang nonton, tapi ketika waktu-waktu tertentu kok cuma sedikit ya yang lihat. Ini sering terjadi banget sih ketika aku mengamati hal-hal seperti itu Mas. Ya, bisa terjadi. Ada kuis-kuis mungkin menurut Mas Tom seperti apa Mas? Karena terkadang orang kan juga pengen tertarik. Nih balik lagi nih soal tertarik dan menarik pelanggan nih. Kuis, giveaway, ini seberapa efektifnya nih? Ya bisa jadi efektif, cuman ya kita harus tahu juga bahwa audiens yang ikut kuis ini adalah calon pembeli, bukan pemburu hadiah gitu. Karena ternyata ketika kami evaluasi juga banyak sekali juga ini bukan calon pembeli tapi hanya pemburu-pemburu hadiah, dan di Indonesia ini ada komunitasnya, jangan salah gitu loh, dan mereka memang pekerjaannya adalah pemburu hadiah gitu. Sehingga mereka itu punya banyak sekali followers yang bisa mereka kerahkan untuk akhirnya mereka mendapatkan giveaway atau kuis-kuis tersebut. Ya. Nah, jadi itu mungkin perlu kita analisa juga, sudah tepat belum kalau cuman akhirnya kita tiba-tiba ketika saya tidak melakukan kuis sepi. Kemudian yang kedua, tiba-tiba ketika saya sering nih dalam sebulan sekali misalnya kita 3 kali ada kuis tuh rame banget. Nah, kayak gitu. Nah, berarti audiensnya ini tapi nggak ada pembeli gitu, nggak ada pembelian gitu. Nah, berarti nggak cocok kan, bisa terjadi gitu. Kalau menurut saya sih mungkin giveaway atau kuis itu 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, jangan terlalu sering juga kan, seperti itu. Dan kemudian kita juga harus hitung dong, ini menguntungkan nggak akhirnya gitu kan. Kalau tidak ya jangan lakukan itu sebagai fokusnya kita gitu, karena nggak ada pembelian juga. Nah, kalau nggak ada pembelian, kita memberikan
cuan ke mereka itu gimana jadinya? Akhirnya kita malah akhirnya memanjakan orang, tapi kita tidak mendapatkan keuntungan dari pembelian-pembelian. Baik, jadi memang ya kita harus melihat kondisi dulu nih. Kalau misalkan memang dirasa itu ketika kita bikin kuis terus memunculkan banyak pelanggan baru kayak gitu, ini menarik banget. Tapi kalau misalkan hanya memunculkan para pemburu kuis, kayaknya ini ya Mas ya, mubazir ya kalau melakukan hal seperti itu ya. Iya, sayang banget sih. Memang akan jadi rame, follower juga akan naik, tapi ya tidak ada pembelian gitu. Baik. Jadi memang kita harus sikapnya tuh harus pilih-pilih dulu nih ketika ingin melakukan atau step by stepnya kita harus apa ya bisa dibilang mengevaluasi lagi nih dari konten-kontennya, kemudian segmennya, followersnya, orang yang berkunjung ke laman kita. Waduh, banyak banget ya. Oke, ada juga yang sudah bergabung. Ada Jihan mau tanya, apakah nama produk itu juga mempengaruhi produk tersebut gampang diingat atau mungkin dikenal sama masyarakat, Mas? Oh ya pasti dong. Ya, brand atau nama produk itu pasti harus bisa membuat orang tuh teringat gitu kan. Ya kan kita sudah lihat banyak sekali contoh-contoh produk yang orang teringat. Bahkan kita tuh lebih sering menyebut mereknya, brandnya gitu kan, daripada nama aslinya kan, seperti itu. Air mineral kita nyebutnya brandnya kayak gitu. Oh iya betul. Mungkin kita mau ayam geprek yang disebut brandnya. Banyak banget kan. Jadi itu penting juga untuk ke depan. Oke, jadi bukan hanya sekedar asal-asalan, pengen usaha, namanya apa ya, udah deh asal ini aja, kayak gitu. Tapi nggak ada filosofi khusus, atau mungkin makna sendiri yang bikin orang menarik, seperti itu ya Mas ya? Betul. Baik, jadi ini penting nih Mbak Jihan nih, mungkin kalau misalkan punya, atau mungkin akan memulai sebuah usaha, mulai deh ya memikirkan nama dari produk yang ingin dijual sendiri. Supaya nanti orang bisa tertarik untuk melihatnya seperti itu. Mudah untuk diucapkan ini juga berpengaruh ya. Ketika semakin mudah kan akan mudah untuk diingat ya. Iya, ya sama kayak nama kita lah. Nama kita ini mudah disebut atau enggak gitu. Jangan sampai orang mau manggil kita aja belibet gitu. Iya, benar. Terkadang kalau misalnya udah kayak gitu, aduh kok susah ya. Mending namanya apa ya, nama panggilan lebih cepatnya kayak gitu jatuhnya. Oke. Jadi memang kita harus perhatikan dulu nih. Selain tadi ya, promosi yang ke semua tempat, kemudian kita juga harus mengenal segmentasi, edukasi yang harus menarik, nama produk yang mudah diingat, ini juga menjadi salah satu poin untuk orang tuh bisa tertarik dengan jualan kita, seperti itu. Mas Tom, ini kan mungkin kalau misalkan orang taunya, ya produk saya tuh nggak viral Mbak, hanya biasa-biasa aja, penjualan juga biasa-biasa aja. Sama seperti tadi pertanyaan Mbak Diken ya, mau ngevaluasi itu juga bingung seperti itu. Ada saran nggak sih dari Mas Tom? Misalkan ada orang yang udah paham nih kayaknya, belajar pun kok kayak mentok di situ-situ aja gitu Mas Tom. Apakah harus ketemu dengan orang spesialis khusus? Atau kayak gimana tuh? Ya bisa jadi memang mungkin kita perlu ketemu sama guru gitu kan. Dan kita ya harus belajar. Setelah belajar harus prakteknya tuh harus lebih banyak daripada belajarnya. Gitu. Tapi, nah, apakah semua produk itu harus viral? Ya tidak aja. Karena produk saya tidak pernah viral, tapi laku aja gitu. Sesuai dengan semua target yang saya tetapkan setiap bulannya kayak itu. Ya itu produk yang bukan produk yang viral, belum pernah viral bahkan gitu kan. Tapi apa? Tapi kita sudah mendapatkan hasilnya. Yang penting terjual sesuai dengan target yang sudah kita tetapkan kayak gitu. Kemudian kita juga bisa kembangkan lagi. Kita juga bisa mendapatkan mitra lagi kayak gitu. Apakah viral? Ya, kami tidak tidak pernah viral malah gitu kan. Dan tidak pernah memposisikan bahwa ini bakal viral gitu. Jadi ya jangan sampai itu menjadi toksin, Mbak. Jadi masih toksik gitu kan. Baik, jadi nggak melulu ya, kayak ibaratkan ngoyo banget gitu ya Mas Tom ya, harus dong produk aku jadi viral, populer, kayak gitu. Ini maksudnya gengsi pengusaha nih, pengusaha. Yang penting adalah kita bisa closing dengan baik, dengan sesuai target yang memang diinginkan pada bulan tersebut atau minggu tersebut. Kali ya, itu yang paling penting. Baik.
Jadi kita harus sama-sama belajar terus nih. Sama Mas Tom ini juga salah satu nih menjadi guru buat teman-teman yang mungkin punya usaha, termasuk kita-kita yang ada di sini nih. Mungkin yang pengen punya usaha, ini bisa deh ya. Setiap hari Senin kita selalu diskusi seputaran tentang digital marketing karena memang hal ini tuh menjadi sesuatu yang seksi sekarang ini. Semua orang tuh pengennya jualan Iya, online. Terus habis itu dapat aja pembeli, nggak tahu gimana caranya kayak gitu. Padahal promosi ya biasa-biasa aja kayak gitu. Tapi ada aja yang beli. Ketemu banyak nih Mas orang-orang seperti itu dan terkadang mereka pun juga kaget. Kok bisa ya mereka ketemu dengan laman dari usaha kita padahal biasa aja. Tapi di sisi sebaliknya ada juga udah dicek nih pencarian paling atas, belum ada yang beli. Itu juga ketemu juga tuh sama kayak gitu ya. Ada banyak juga. Ini harus kayak gimana tuh strateginya nih supaya mereka ini produknya dikenal luas nih Mas Tom? Ya cuma dua hal tadi sih, masalah konsistensi, kemudian yang kedua adalah eksistensi. Nah itu semua berkaitan sama apa sih, rajin posting, udah itu doang gitu. Tapi supaya postingnya itu membuat kita rajin, tentunya ada strateginya ya. Nanti bagaimana membuat judulnya, bagaimana kita menyiapkan deskripsinya, bagaimana kita nanti harus bisa menghadirkan hashtag-hashtag atau tanda-tanda yang sesuai, relevan, seperti itu. Nah yang berikutnya adalah kontennya. Konten bisa berupa foto dan video, seperti itu. Baik, nah itu supaya ini kita rajin posting kan gitu. Baik, penting ya berarti rajin posting untuk semua orang ini tahu akan produk kita. Namun ada juga ya sekarang ini pengusaha yang punya uang nih, udah deh daripada aku sendiri yang nge-handle nggak bisa, orang khusus di-hire, ini juga memungkinkan ya sekarang ini kan? Boleh, silakan. Ya sekali lagi kan nanti harus diukur kemampuannya masing-masing gitu. Kalau misalnya saya belum bisa merekrut orang, ya lakukan dulu sendiri gitu. Nggak ada masalah. Kemudian saya punya modal yang cukup untuk rekrut orang, ya silakan. Tapi tentunya orang-orang tersebut diajarin juga, ya kan. Jangan sampai ayo saya mau ngerekrut sales gitu, tapi nggak pernah diajarin jualan, ya orang hanya mengharapkan gaji saja kan. Akhirnya orang kan menjadi karyawan kita tuh level paling atas nih ya, kita harus jujur aja nih, pasti mereka ini hanya level mengharapkan gaji kan. Karena mereka berharap juga bahwa nanti aku menjadi karyawannya dia itu akan diajari caranya gitu. Tapi ketika kita merekrut semua sales, mana ada sih yang diajarin gitu. Itu harus dievaluasi dan diukur kemampuannya juga. Baik, jadi ini ya beberapa poin-poin nih ya. Mungkin boleh meng-hire orang, tapi bagaimana nih perusahaan atau usahanya? Apakah sudah memanage si marketing tersebut kali ya dengan cara-cara sales yang baik untuk membuat konten-konten yang menarik? Ini juga harus menjadi poin. Jadi nggak asal ibaratnya langsung lepas aja deh, udah urusan kamu itu pokoknya kayak gitu bukan ya Mas? Nggak bisa. Iya, mereka harus diajarin ya, apa yang kita rekrut harus diajarin supaya sesuai dengan target kita. Jangan sampai kita cuman pokoknya kamu sebulan harus 100.000 target gitu. Saya nggak mau tahu, harus bisa dapat. Wah itu apaan gitu. Baik. Jadi ini beberapa poin nih yang harus kita ketahui bareng-bareng nih. Bukan hanya sekedar untuk produk kita menjadi viral, namun bagaimana nih memanage sumber daya manusianya yang ada di situ ya Mas Tom ya, supaya mereka paham cara-caranya, terus kemudian bisa untuk mengembangkan usaha. Waduh, ini menarik banget kalau misalnya udah ngobrolin seputaran tentang digital marketing, karena nggak ada habis-habisnya kalau ngobrolin tentang itu sama Mas Tommy, karena ilmunya banyak banget ya Mas ya. Oke, tapi karena ini udah hampir jam 10:47 nih sekarang ya di Up Radio. Mungkin Mas Tommy boleh deh closing statement untuk pembahasan kita di hari ini tentang strategi memviralkan bisnis melalui digital marketing. Ya, viral itu sebetulnya adalah sebuah tujuan aja sih. Nah, apakah kita beneran mau viral atau memang kita dikenal aja dulu gitu. Nah, kalau di kami memang sebaiknya kita dikenal saja dulu gitu kan. Setelah kita dikenal, nah berarti kan nanti semua poin-poin yang ada seperti mungkin nanti kemasannya, bagaimana kita pelayanannya, kemudian after sales service-nya, service after sales-nya itu juga menjadi sebuah kegiatan yang akhirnya lama-lama jadi viral gitu. Keren banget ya dia ngajarinnya bisa begini, bisa begitu. Akhirnya menjadi sebuah idola tanda kutip gitu kan, idola orang-orang yang sesuai dengan segmen kita masing-masing.
Ada, dia jualan sepatu, tapi ketika dia jualan sepatu itu dia juga bisa memposting hal-hal lain yang sangat mengangkat sepatunya gitu. Ada juga, saya juga seorang pelanggan AutoCare gitu ya. Saya kalau misalnya mau bikin mobil saya itu menjadi kinclong dan sebagainya itu ya langganan sama dia. Tetapi postingan di IG-nya itu tidak hanya sekedar produknya. Dia juga bagaimana sih caranya mengemudi mobil yang matic. Bagaimana sih cara merawat. Mereka bagaimana cara berkendara, bagaimana cara yang lain-lain juga disampaikan supaya bannya itu anginnya pas, udaranya pas dan sebagainya, velg yang baik. Itu juga disampaikan gitu. Akhirnya IG-nya itu menjadi sebuah selain toko juga selain informasi yang menarik. Ya. Waduh, baik. Jadi ini perlu untuk kita pelajari dan mengerti ya. Kayaknya kalau misalkan ya sekedar ngeposting aja ini belum tentu cukup ya Mas Tom ya. Harus ada effortnya, harus ada usaha. Kalau misalkan tadi mungkin bisa dalam bentuk foto, tapi kalau Mas Tommy juga sampaikan tadi video ini juga lagi ngetren seperti itu. Promosi-promosi melalui video ini juga sangat perlu ya Mas Tom ya. Iya, betul sekali. Oke deh Mas Tom. Terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini Mas Tom. Pastinya sehat terus ya. Jadi setiap hari Senin kita selalu bisa mengupdate informasi digital marketing bersama dengan Mas Tommy. Sehat terus Mas Tom, dan jangan sampai lupa Abinia setiap hari Senin di jam 10:15 ada selalu bisa untuk mendengarkan Market Corner bersama dengan Tommy Arnold Fans. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.